Dia mau udah langganan jadi tersangka, ya. Dia nyantai-nyantai aja gitu. Membicarakan kasus yang menyeret Nikita Mirzani memang tidak ada habisnya. Terbaru, Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang kepada Reza Gladys. Bahkan atas laporan dari Reza Gladys, Nikita Mirzani dan asistennya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sikap yang ditujukan Nikita Mirzani seakan berbanding terbalik, di mana ia tidak memusingkan soal penetapan status tersangka dirinya. Ia justru menyebut pihak Reza Gladys yang akan dipusingkan dengan bukti yang harus ditunjukkan di pengadilan. Polisi menyebut beberapa bukti yang dikantongi kuat menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Bukti-bukti itu diserahkan Reza Gladys, diantaranya yakni 9 dokumen bukti transfer uang hingga tangkapan layar percakapan dan bukti pembayaran lainnya. Dikabarkan Nikita Mirzani dan asistennya akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 3 Maret 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan kalian pikir dengan Kaniki dijadiin tersangka si SS dan si DR bisa tidur nyenyak. Justru mereka tambah nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kayak sama aja dia lagi bangunin macan yang lagi tidur. Nah, yang lucunya nih yang gue perhatiin ya, yang ini macan nih yang bangun nih, yang lu bangunin di macan nih ya. Syukur-syukur tuh kalau batu lu pegang, lu nggak tahu arahin batunya kemana, tiba-tiba nggak sengaja kena macan terus bangun macannya. Nah, ini enggak. Lu tahu macan lu macannya ada di depan, lu sengaja ambil batu dan lu lempar, lu sengaja banguninnya. Kan ada kebayang salah lu, salah langkah, bener salah langkah si SS. Nikita Mirzani menjadi tersangka. Permasalahannya adalah kalau kalian di pihak mana? Nikita Mirzani apa di pihak Dr. Gladys? Kalau kalian bertanya, pada milih saya apa? Kalau saya bela Nikita Mirzani. Kenapa milih Nikita Mirzani? Nih ya, kalau seandainya Dr. Gladys tidak ada overclaim, kenapa dia mencari Nikita Mirzani untuk tutup mulut? Kalau saya bilang bukan tutup mulut, tapi endorsement. Pertanyaannya, tapi diambil. Saya bertanya lagi kepada kalian, kalau kalian dikasih dan kalian punya power di dunia ini, kalian ditawarin dengan uang endorsement, menurut kalian, kamu terima nggak? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya diambil, karena saya punya power dan suara saya didengerin oleh rakyat. Ya saya ambil lah, karena endorsement namanya. Karena di situ ada perkataan diperpanjang. Kalian pasti bilang Dr. Gladys, jangan biarkan. Kalau memang orang itu berjualan dengan overclaim, kalian jangan bela. Kalian bersuara, karena Masya Allah, ini bahaya buat masyarakat. Ini kalau seandainya benar ini terjadi overclaim. Dan menurut kalian gimana? Kalian bela mana? Bela Nikita Mirzani apa Dr. Gladys? Suarakan hati kalian. Kalian udah tahu kan berita kalau NM itu sudah tetap menjadi tersangka atas dugaan pemerasan. Iya kan ya? Itu lucu menurut gue, sangat lucu. Kenapa gue bilang itu lucu? Karena begini, kalau ada yang namanya pemerasan, pastinya ada dua pihak, yang diperas sama yang memeras. Kalau kita mau memeras seseorang, pastinya yang akan menghubungi duluan itu adalah yang memeras, ya. Kenapa? Karena yang memeras inilah yang mengetahui, ya, yang mengetahui apa yang dia punya sehingga dia punya senjata untuk memeras orang. Contohnya nih, gue tahu si A, gue pegang kartu A si A, terus gue hubungin, A, gue tahu nih kartu as lo, kalau lo mau aman kasih gue uang untuk tutup mulut. Ya kan? Lalu kemudian si A ini bilang, saya nggak punya uang, saya hanya punya uang sekian. Tuh terjadi lagi negosiasi, ya kan? Tapi yang pasti kalau yang namanya memeras itu pasti yang memeras duluan yang hubungin, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Tapi yang di media yang gue dengar bahwa yang hubungin duluan itu adalah yang diperas melalui dia NM, dia hubungin melalui asistennya. Terus sekarang dua-duanya mereka jadi tetapkan jadi tersangka. Logikanya gimana sih? Gak nyamuk otak gue. Teruntuk owner skincare yang merasa puas karena berhasil menjadikan Nikita Mirzani tersangka. Hei, ku kasih tahu sama kau, ya, mau seberapa puas pun hati kau, senang kau melihat Nikita Mirzani menjadi tersangka, kami semakin benci lihat kau, biar tahu kau
Apa dengan membuat Nikita Mirzani menjadi tersangka nama kau kembali harum? Produk kau kembali laris? Orang kembali percaya sama kau? Enggak. Pintar kau dikit, pintar. Kami malah makin percaya terhadap Nikita Mirzani dan kami semakin sayang terhadap Nikita Mirzani. Biar tahu kau. Jangan pernah berpikir kau, karena dia udah jadi tersangka, otomatis penjualan kau semakin meningkat. Orang semakin percaya sama kau, orang simpati kepada kau, dan orang berpikiran bahwa si Nikita Mirzani itu ngarang-ngarang cerita. Ya, orang semakin benci sama Nikita Mirzani. Enggak, woi. Kami semakin percaya terhadap Nikita Mirzani, biar tahu kau. Bagi kami, Nikita Mirzani sama sekali tidak bersalah. Bagi kami, penglihatan kami, penilaian kami sama sekali tidak salah. Justru kau tersangka yang sesungguhnya. Hanya saja kau cukup banyak uang untuk menutupi lubang-lubang kesalahan kau. Walaupun yang mengungkapkan kejujuran sudah kau hentikan dan kau jadikan tersangka, tetap kebenaran sudah dahulu terkuak. Kami sudah duluan tahu. Jadi mau kau hentikan pun Nikmir itu, kami sudah tahu. Ya, kami sudah tahu kau, rombongan kau. Ya, kami doakan semoga kedepannya usaha kau semakin lancar, jualan kau semakin meningkat, dan masyarakat kembali percaya kepada kau, kembali simpati kepada kau. Ya, aku rasa mustahil, tapi kan nggak ada yang tahu. Ya, doakan aja. Nikita Mirzani ditetapkan jadi tersangka. Terus waktu Kodes live tuh langsung diserbu sama netizen, ditanya gimana kok pendapat Kodenis tentang Nikita Mirzani jadi tersangka. Ya menurut Kodenis sih biasa aja, dia modal langganan jadi tersangka. Dia nyantai-nyantai aja gitu. Intinya penetapan Nikita Mirzani jadi tersangka itu kan jadi ya setelah diusut sama pihak kepolisian dalam masuk penyelidikan itulah ya, penyidikan ya, itu berdasarkan penyidikan ya mungkin dia jadi tersangka karena terbukti ada salahnya, tapi yang menentukan nanti itu si hakim ya. Jadi ntar kan kalau misalnya ada kasus nih masuknya ke Polda dulu, Polres dulu misalnya kayak gitu ya. Nah diusut-usut ya, kalau misalnya terbukti ada kesalahan ya ditetapkan jadi tersangka. Nah nanti baru masuk ke tahap peradilan gitu loh prosesnya ya. Nanti di peradilan barulah ada sanggahan apa, ada mau bicara apa, mau diskusi apa. Nah nanti di depan hakim dan jaksa baru ya bisa ada penyanggahan gitu loh, dengan bukti-bukti baru, dengan apa gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Nah nanti kalau misalnya sudah sampai peradilan barulah hakim yang menentukan vonisnya berapa ya kan, mau berapa tahun, ataupun bisa juga vonis bebas kayak yang terjadi sama Nikita Mirzani yang tahun lalu tuh ya kan. Tahun lalu tuh kapan sih yang dia sempat dipenjara 1,5 bulan, habis itu dia divonis bebas gitu. Jadi yang menurut Kodenis ya udah sah-sah aja ya kan, namanya juga ada kasus ya, pihak lawan melaporkan itu sah-sah aja, nggak ada masalah gitu ya kan. Semua orang berhak melaporkan gitu loh, dan yang dilaporkan itu ya belum tentu terbukti bersalah ya, bisa jadi salah, bisa jadi tidak bersalah. Nanti biarlah si hakim yang menentukan ya. Ya udah, kita nontonin aja. Jadi kalau menurut gua nih, Nikita Mirzani itu udah tahu lah apa yang harus dilakukan karena udah langganan ya, udah langganan keluar masuk penjara, berurusan dengan polisi, berurusan dengan hakim ya. Ya kita hanya menunggu aja, kita lihat gitu loh berdasarkan hasil vonis hakimnya seperti apa. Udah gitu aja. Hot News, Kabid Humas Polda Metro Jaya beberkan bukti-bukti yang menjerat Nikita Mirzani sebagai tersangka. Apa itu bukti-buktinya? Simak yang satu ini. Ditres Cyber Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap 13 orang saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman serta TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reja. Beberapa barang bukti yang telah disita berupa surat atau dokumen, diantaranya yang pertama bukti transfer uang dari korban, dan yang kedua bukti
screenshot atau tangkapan layar, percakapan atau chat. Yang berikutnya, bukti pembayaran untuk cicilan. Lalu yang kemudian, bukti keterangan kirim uang atau transfer. Kemudian ada fotokopi PPJP. Yang berikutnya ada tanda bukti pemesanan. Lalu kemudian beberapa barang bukti digital yang telah disita. Di antaranya 5 buah flashdisk yang berisi dokumen elektronik. Kemudian yang berikutnya ada 8 unit HP yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik terhadap perkara yang tengah ditangani oleh penyidik. Kemudian bukti hasil ekstraksi barang digital, yang kemudian penyidik juga telah memeriksa dan mengantongi 5 keterangan saksi ahli. Wah, ini benar-benar komplit barang bukti yang sudah dikantongi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya.